Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Bertemu kembali dalam program Senandika Gembala, Kamis 4 April 2024. Malam ini saya membawakan sebuah kisah yang menggetarkan hati dan penuh makna, terinspirasi dari film Ari Hanggara yang diputar 38 tahun lalu. Film ini bukan hanya sebuah tontonan, melainkan sebuah cerminan realitas yang menyentuh jiwa dan menggugah kesadaran kita. Dikutip dari harian Kompas 9 November 1984, Ari Hanggara tewas setelah dipukuli ayah kandungnya. Hingga sekarang, kasus Ari Hanggara masih sering diangkat dan dijadikan referensi oleh media massa Indonesia, terutama jika ada sebuah kasus sejenis ketika seorang anak menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Begitu besarnya animo masyarakat membuat kasus tersebut diangkat menjadi sebuah film Ari Hanggara yang diproduksi oleh PT Tobali Indah Film pada tahun 1985 dan cukup sukses dalam pemasaran. Ari Hanggara terlahir sebagai anak kedua dari pasangan Maktino Ediwan dan Dahlia Nasution. Namun saat rumah tangga mereka menjadi kacau, Ari bersama dua orang saudaranya dibawa sang ayah untuk hidup bersama perempuan lain bernama Santi. Santi sering dikabarkan sebagai ibu tiri Ari dan saudara-saudaranya, meskipun Maktino dan Santi belum resmi sebagai pasangan suami istri. Dicatat pada Tempo edisi 13 April 1985. Masyarakat yang menganggap Santi sebagai ibu tirinya kelak akan menjadikan status ibu tiri sebagai mimpi buruk bagi anak-anak. Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Barat. Ayahnya menganggur setelah usahanya bangkrut dan Santi bekerja di kantoran. Ari dikenal suka bergaul dan periang pada teman-temannya di sekolah menurut gurunya, Khadijah. Sementara Santi dan ayahnya menganggap Ari sebagai anak yang nakal. Konon beberapa kali mereka mendapati Ari mencuri uang. Karena kesal dengan perbuatan Ari, ayahnya dan Santi kerap menyiksanya. Ari dianiaya oleh ayahnya dan ibu tirinya seperti dipukuli, ditendang, ditampar, dibuat tak berdaya, disuruh squat jump secara terus-menerus sampai kelelahan, kepalanya dibenturkan ke tembok dan dikurung di dalam kamar mandi. Meski Ari sering mendapat perlakuan seperti itu, menurut Khadijah, Ari tidak memperlihatkan dirinya mengalami tekanan mental. Jika luka di tubuhnya ketahuan oleh guru, ia menjawabnya karena jatuh dan alasan yang lain. Tanggal 8 November 1984 adalah hari terakhir bagi kehidupan Ari. Setelah disiksa dari siang, pada malam hari ia disuruh menghadap tembok, kepalanya dibenturkan ke tembok, tidak diperbolehkan makan dan minum, dan dikurung di dalam kamar mandi dan dikunci. Itu hukuman terakhir. Ari yang saat itu masih berusia 6 tahun dipaksa masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa jam, Ari akhirnya pingsan di kamar mandi tanpa disadari. Ayahnya yang merasa hukuman Ari sudah cukup membuka pintu kamar mandi dan mendapati anaknya telah pingsan sekaligus sekarat dengan kepala yang berdarah. Ari dilarikan ke rumah sakit dan meninggal saat di perjalanan. Mayat Ari dipenuhi sekitar 40 luka yang menyebar di hampir sekujur tubuhnya, di antara punggung, pinggang, pantat, dada, tengkuk. Luka serius yang menyebar
di kedua lengan, dan lainnya. Saudara-saudara, kisah Ari Hanggara mengingatkan kita bahwa ketidakharmonisan suami istri berdampak buruk terhadap perkembangan watak anak. Kisah Ari Hanggara ini menyadarkan kita bahwa kekerasan bukanlah solusi. Kita boleh disiplin terhadap anak, tetapi jangan menginginkan kematiannya. Amsal 19 ayat 18 berbunyi, "Didiklah dengan disiplin anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya." Namun harus diingat, disiplin harus seimbang dengan kasih sayang dan pengampunan. Kisah Ari Hanggara ini juga menyadarkan kita bahwa kita sebagai orang tua harus mendidik diri kita sendiri dahulu, baru kita bisa mendidik anak. Jangan meminta anak melakukan yang baik, sementara kita sendiri melakukan yang jahat. Pertobatan harus menjadi solusi dalam pemulihan ketidakharmonisan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kisah Ari Hanggara dan mengambil pelajaran berharga darinya. Marilah kita bersama-sama membangun dunia yang lebih baik, di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang dan rasa aman. Mari kita jadikan tragedi Ari Hanggara sebagai pengingat untuk selalu mengedepankan kasih sayang dan menjauhi kekerasan. Saya Pendeta Harapan Simatupang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.